kecamatan. Oh, kirain bapak itu semacam perlawanan dari kubu. Tapi sekarang gua mau yang meledak. Selamat pagi, Siang sore, dan malam. Selamat datang dan kembali bareng kita di sini di channel Java Vlog. Dan tentunya channel yang sederhana dan tidak berfaedah. Nah, tapi bisa juga berfaedah buat kalian semua. Pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas sebuah benda. Sebelum masuk ke dalam konten dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali, jangan lupa Like, komen dan share, dan yang pasti subscribe. subscribe. Jangan lupa Ya, subscribe. subscribe itulah pokoknya. Dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel kita. Masuk, Pak Eko. Oke, lanjut. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah benda peninggalan dari kerajaan Majapahit yang tidak di Jawa Timur untuk kali ini. Tepatnya ada di Desa Rondole, Kecamatan Serius. Ada di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Jawa Tengah berarti kan? Ya, betul, Jawa Tengah. Oh, kok bisa nyampe sana ya? Ngapain lu? Jadi saat itu waktu kita perjalanan ke Jawa Tengah untuk melihat benda bersejarah ini, di sana tertulis Gapura Majapahit. Cukup aneh ketika di Jawa Tengah ada Gapura Majapahit. Sesampainya di sana, guys, Ternyata pintu gerbang ditutup, guys, dan kita juga bingung mau kemana. Dan akhirnya kita bersama tim masuk ke tempat penyimpanan itu. Kita akhirnya lompat pagar. Kita ambil video-videonya bersama tim, kita lompat pagar dan ternyata pintunya itu tertutup dengan kaca. Jadi dia disimpan di dalam kaca gitu kayak akuarium. Terus kita ngambilnya lewat luar. Dan setelah itu bersama tim, setelah kita melihat secara sekilas dulu tentang prasasti yang ada di dalam akuarium dan juga kayak rumah kaca gitu ya, itu memang kita masih belum ketemu yang namanya juru kuncinya atau pengurus di tempat prasasti itu. Dan setelah lama tim menunggu, akhirnya dibukakanlah pintu kaca itu oleh penjaganya. Dan itu pun dengan perjuangan keras kita meminta izin kepada si juru kunci itu. Bayangkan, bos. Tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu karena memang itu tempat khusus yang sangat dilindungi. Mengingat usia dari prasasti ini cukup tua. Iya, hampir kalau nggak salah menurut info dari juru kuncinya hampir 500 tahun Ya, 500 tahun. Jadi pintu ini ada di sini sejak tahun 1426. Masehi. Masehi. Oh, iya, Masehi. 1426 Masehi sudah ada di situ. Konon ceritanya kenapa pintu ini bisa ada di kota Pati, Jawa Tengah. Nah, dulu ada putra dari Eyang Sunan Muria. Eyang Sunan Muria yang ingin diakui sebagai anak beliau. Namanya Bambang Kepu Anyabra. Oh, kirain bapak itu. Bang ini dikasih sebuah tantangan oleh Eyang Sunan Muria kalau pengen diakui sebagai putra beliau. Nah, tantangannya adalah membawa pintu
Pintu apa? Pintu kemana saja? Itu kemana saja? Majapahit. Dan yang luar biasanya, Ya. tantangan ini membawa pintu Kaputren ini ke lereng Gunung Muria. Ini dalam waktu 1 malam. 1 hari 1 malam atau cuma semalam? Nah, beda loh ya. Cinta 1 malam. Asik bos. Berarti sehari semalam ya? Sehari semalam. Nah, sehari semalam. Dan kalian tentunya pasti kaget. Dia berjuang gak hanya itu saja, karena di lain sisi ada semacam perlawanan dari kubu sana untuk membawa prasasti itu juga ke tempatnya, bisa dikatakan seperti itu. Namanya Ronggojoyo. Nah, siapa lagi? Jadi Satria Ronggojoyo ini adalah salah satu santri dari Sunan Ngerang Ya, yang berusaha mempersunting seorang putri dari Sunan ngerang. Sunan Ngerang. Jadi Ukti ini Ukti pak, dulu nggak ada ukti bangke. jadi Lo kira ini ukti sekarang? Kalau ukti sekarang gua mau. Wah, jadi Ukti ini meminta kepada Ronggojoyo untuk membawakan pintu Kaputren Majapahit juga nih guys. Dalam waktu sehari semalam harus sudah nyampe di Padepokan Sunan Ngerang. nah itu berarti syarat ya, syarat dari Ya, si syarat. putri tadi ya. Supaya dia mau dinikahin, dia harus Ronggojoyo harus bawain Prasasti tersebut. pintu Atau pintu Kaputren itu harus dibawa ke Padepokannya Sunan Ngerang dulu, baru dia mau dinikahi. Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang meledak-ledak. Dar. Jadi akhirnya ada pertarungan yang begitu besar yang terjadi, dan tempat dari pertarungan itu ya ada di desa Rondoli. Oh, berarti nggak jauh dari situ ya. Ya, jadi waktu itu si Kebo Anyabrang ini itu Bambang Kebo Anyabrang ini diganggu, dilempar pakai, karena waktu si Kebo Anyabrang ini bawa pintu kan dipanggul dari Mojokerto ke lereng Gunung Muria. Di perjalanan ternyata kaki dari pintu itu terjatuh. Terjadi di mana, Pak? Terjatuh, dan kaki itu dipakai oleh Ronggojoyo untuk melempari si Bambang itu tadi. Oh, Bambang Tampan. Oke. Terus. Jadi setelah dilempari, akhirnya mereka berseteru dan berperang karena berebut pintu itu. Oh, Jadi begitu ceritanya. Kemudian setelah terjadi peperangan, nah, akhirnya dan gini Pak. Waktu terjadinya peperangan itu perseteruan antara Bambang sama siapa? Ronggojoyo. Oh, Ronggojoyo. Eyang Sunan Muria itu mendapatkan kabar bahwa ada perseteruan antara putra beliau dengan murid dari Ya, murid dari murid dari Sunan Ngerang. Sunan Ngerang. Akhirnya tahu nih, Ya. yang Sunan Muria tahu nih kalau siapa ini namanya Putranya Bambang Bambang. si Bambang Tampan. Ini si Bambang Tampan. Ini bertarung sama si Bambang Tampan. Bertarung dengan si Ronggojoyo. Ini tahu nih ceritanya nih, bapaknya nih. Tahu.
Dan akhirnya Nah. beliau akhirnya apa istilahnya Melerai. melerai mereka dua. Wih, banget cuy. Jadi melerai mereka berdua biar tidak terjadi itu perseteruan atau peperangan yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Akhirnya setelah mereka dilerai gitu kan, ditemukan titik tengahnya. ditemukan titik tengahnya, akhirnya si Rongojoyo tetap bisa menikahi putri dari Sunan Ngerang, Katanya Ukti dari Sunan Ngerang. Oh iya, Ukti dari Sunan Ngerang. atau Dan dedek manis. Dedek manis. Jadi mereka tetap siapa Rongojoyo tetap menikah dengan putri dari Sunan Ngerang dan Si putra dari Eyang Sunan Muria akhirnya juga diakui sebagai anak oleh Eyang Sunan Muria. ya. Akhirnya ending yang sangat luar biasa. Oke, jadi seperti itu tadi penjelasannya. Dan apa yang bisa diambil dari kisah si Kepu Bambang Kepu Nyabrang dan si Rongojoyo adalah Ini intinya adalah jangan bawa pintu sembarangan dan lebih baik pakai ekspedisi. Oke, kita pakai jasa pengiriman. Dan jangan lupa satu hal lagi yang perlu kita ambil adalah untuk ciwi-ciwi, untuk ukti, jangan nyuruh calon suami kalian untuk bawa pintu kemana-mana. apalagi ngasih syarat yang aneh-aneh. Kasihan bos, perjuangan mereka buat dapetin kalian para ukti ciwi-ciwi cantik. Lebih baik minta, jangan suruh bawa pintu itu kemana-mana, tapi minta pintu kemana saja. Oke, Jadi seperti itu guys. sekian dulu Dari kita penjelasan kita tentang konten tentang video kali ini. Dan jangan lupa kami ingatkan lagi untuk klik like, share komen, dan dan subscribe. Nah, situlah. nyalain tombol loncengnya juga. Oke. Biar kalian dapat notifikasi yang baru dari channel kita. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen request kita mau review apaan, bisa langsung komen di Di bawah. Dan cukup sekian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye bye.